Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan thayyiban. Sallallahu alaihi wasallam. Tanyang ba'ati, kita unaruh hati katanya. Ketika terjadi keraguan, tanyang ba'ati. Supo hati no. An Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala. Seorang sahabat, hadis daripada Wabisah bin Ma'bad meridai oleh Allah daripada beliau, qala, beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ketika itu Wabisah belum bicara apapun. Tapi Rasulullah sudah tahu apa tujuan kedatangan Wabisah. Faqala, Rasulullah bertanya kepada Wabisah, jita tas'alu anil birri wal ithmi? Engkau datang untuk bertanya berkaitan dengan kebaikan dan dosa? Qultu, lalu Wabisah menjawab, na'am, benar ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah melanjutkan sabdanya, istafti qalbaka, tanyakan olehmu akan hati engkau. Karena kata Rasulullah, albirru ma atma'nat bihin nafsu wa atma'anna ilaihil qalba. Kebaikan itu adalah sesuatu yang menenteramkan dengannya oleh jiwa dan menenteramkan kepadanya oleh hati. Apa itu kebaikan? Kebaikan adalah sesuatu yang menyenangkan jiwa, yang menenteramkan hati. Dan kebaikan, maka menjadi buat sesuatu senang, nyaman, yang kebaikan benar. Wal ismu, sedangkan dosa kata Rasulullah, ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri wa in aftakan nasu wa aftau. Dosa adalah sesuatu yang mengguncang ia di dalam jiwa dan taraddud ia di dalam hati, sekalipun telah memfatwa akan engkau oleh manusia, bahkan memfatwa mereka. Dosa adalah sesuatu yang tidak menyenangkan jiwa, tidak menenangkan hati. Itu dosa. Walaupun kadang-kadang wate tatanya mbak sira tungku pakai ban tungku menyalahkannya tak buat. Oh jeut ana masalah, tapi jiwa kitanya tergoncang. Jiwa kitanya hana tenang, jiwa kitanya tidak menerima. Maka walaupun ifta yang diiftakan oleh tungku tersebut berdasarkan hukum yang beliau baca, memungkinkan itu adalah suatu dosa. Yang terbaik bagaimana? Jauhi, jangan lakukan. Maka apa kebaikan? Sesuatu yang bila dilakukan itu tenang jiwa, tentram hati. Dosa, sesuatu yang bila mana dilakukan itu akan terguncang jiwa, susah, gelisah. Dengan dosa. Qala Sayyidunal Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, berkatalah penghulu kita, pemimpin, nama beliau Ahmad anak Zain Al-Habsyi, inda qaulihi fil hadis, ketika mentafsirkan beliau arti daripada hadis tadi, istafti qalbaka, tanyakan olehmu akan hati engkau. Kata beliau, al-muradu bihi al-khaliyu anit tama'i wa raghbati fid dunya. Yang dimaksud dengannya hati di situ adalah hati yang sunyi ia, yang terbebas ia daripada sifat tamak dan sifat gemar terhadap dunia. Supo hati tungku yang bermaksud oleh Nabi tanyakan olehmu kepada hatimu, hati urang-urang yang hana tamak le kepada kehidupan dunia. Hati urang-urang yang hana le tiup dunia,
hati mereka senantiasa gemar dalam mencari akhirat. Kalau hati yang senantiasa terikat dengan dunia, maka hati tersebut masih dikuasai oleh nafsunya. Hendak buatannya yang nunggu. Nyawa tetanya yang berarti ikun laju asai muntung gata pelaku laju kugap home. Karena menyati mentang terikat dengan tamak, mentang terikat dengan dunia, itu hati masih dikuasai oleh nafsu. Nya hendak buatannya yang berhatinya. Pakon karena hati mentang dalam keadaan hati-hati. Yang bahaya ni. Kemudian famangkana hadza wasfahu aghni raghbata wa tama'. Maka siapa saja yang adalah ini sifat aku kehendaki, masih memiliki sifat gemar kepada dunia, sifat tamak kepada dunia, fala yustafti, maka jangan dia bertanyakan kepada hati. Jangan bertanya untuk kubatian. Ana faedah. Li'annahu yahmilu syai'a bihasbi hawa, karena bahwa sungguhnya hati yang demikian itu akan membawaki ia akan sesuatu dengan sekira-kira keputusan nafsunya. Karena hati yang masih tamak gemar kepada kehidupan dunia, hati itu pasti akan memutuskan sesuai dengan keinginan nafsu, karena hati masih dikuasai oleh nafsu. Maka yang menguntungkan nafsu yang kenyan keputusan hati. Nyokenyo makna bak getanya orangnya putra senang tunggu. Oh senang, sesuatu yang menyenangkan jiwa, artinya menyenangkan nafsu. Putra susah, susah berarti sesuatu yang tidak menyenangkan jiwa. Yang kenyan itu yang asai katruk hun nafsu yang senang ke. Menyahana truk hun nafsu susah ke. Karena semua keputusan kita tertumpu kepada nafsu. Nyahana ruh dalam hadis tersebut istafti qalbaka. Yang bertanya yang hati-hati rela. Wa kadza, dan seperti demikian pula kullu man mala ila syai'in bihawa, tiap-tiap orang mala yang condong ia kepada sesuatu dengan nafsunya. Artinya watan nuhun sesuatu benar langsung. Han preh-preh. Menyehawa Honda benar bagah-bagah. Hawa motor benar bagah-bagah. Hana modal mutang bagop. Habis bayar kreditnya hana putanya yang batik urut model lagi ya. Relah dulu. La yufawwidu ilaihil hukumu fih. Tidak diserahkan kepadanya akan hukum padanya hati yang demikian. Li'annahu yadhunnu annahu sawab, karena bahwa sungguhnya didugakan bahwa sungguhnya di atas kebenaran. Wadhanus sadiqu, dugaan sagai betul, hakikat dalam tentu betul. Nyosangkanya kon, karena didasari oleh hakim yang tidak jelas. Hati yang masih kotor pasti akan melahirkan hukum tidak adil. Makanya wadhannus sadiqu, dan bermula dugaan yang benar, labudda, tidak boleh tidak, ayastanida ila dalilis sahih, bahwa disandarkan kepada dalil yang kuat. Wa kullu dhanni la yubna ala asli sahih, dan bermula setiap dugaan yang kuat itu tidak terbina melainkan di atas dasar yang sahih. Famardudun ala sahibihi, maka ditolakkan di atas pemiliknya dugaan. Jadi dugaan yang baik didasari daripada hati yang baik. Apabila hati yang tidak baik, maka pasti akan melahirkan dugaan ataupun dzan ataupun keputusan hati yang tidak baik. Yang baik tanya yang batik. Yang payah tanya yang batung kulek ini yang gak hati. Nyo rencana lo nak pubut lagi nyo na dua tu ku lagi nyo saboh toh yang god. Nyambe ta jawab lagi tanya tungku tanya yang bati dro toh yang pah. Puta tanya yang batir lah. Hanjat tanya kan. Jadi istafti qalbaka, hati yang memang dia itu tidak ada keinginan sedikit pun terhadap dunia, bersih daripada keinginan duniawiyah. Wa qauluhu, dan bermula sabdanya Nabi al-ismu mahaka fis sadri,
Bermula dosa itulah sesuatu yang tergoncang di dalam hati. Ikhtalajatil khawatiru indahu bikauni hadza sahihan au fasidan. Mengganggu ia oleh segala khawatir-khawatir di sisinya dengan keadaan ini itu sahih atau fasid. Ya, ni kata. Jadi apa itu dosa? Sesuatu yang tergoncang jiwa. Itu dosa. Jadi datang dalam lubuk hati rasa keraguan-keraguan, baik kaitan keraguan dengan asal yang sahih atau timbul keraguan dengan asal yang fasid. Jadi tergoncang tu jiwa, nyo menyata pubut hana tenang jiwa. Maka itu dosa, lebih baik jangan lakukan. Contoh benar. Karena nak asal masalah, asalnya asal sahih ataupun asalnya asal halal. Contoh asal halal, istri yang sudah dinikahi. Berarti hukum asal istri bagi suami tersebut halal. Cuma timbul keraguan. Apakah istri tersebut telah diceraikan atau belum? Karagu. Bukan dia lontaliak purmah pugalam, putaliak kali lontaliak pugalam. Secara hukum usul fikih kembali kepada istifham asal. Asal-asalnya halal atau haram? Oh, asal-asalnya halal karena sudah dinikahkan, maka kembali kepada asal. Istri tersebut tetap halal bagi anda. Cuma jiwa kita nyawa tergoncang, hai terima. Yang lebih hebat PJU, baik pun tawali rak purmahnya. Memungkinkan itu adalah dosa. Berarti terbenar memungkinkan sudah diceraikan. Itu asal halal. Kalau contoh asal haram, daging kambing, farad kemaluan. Kemaluan asal-asalnya haram. Halal kemaluan dengan sebab nikah. Daging kambing, daging lembu, semua daging-daging binatang itu hukum dasarnya haram. Halal ketika disembelih. Apabila tidak dilakukan sembelih tetap haram. Yang lima baik ni rencana yang kau hujungan sensor pajuan juga. Ataupun tak cok mana tak peh ngempalai tak pusi dengan juhan juga. Karena halal itu binatang. Naam, kambing, biri-biri dan sebagainya termasuk ayam apabila disembelih asalnya haram. Jadi karena asalnya haram. Kemudian dilakukan sembelihan. Leuh gesia ipluang kambingnya. Wate gerempak ke dalam kumpulan kambing-kambing yang telah menjadi bangkai. Kambing yang kaji ke bangkai, PKB putus dah kuat. Ragu ke yang teh kambing lontia, yang teh kambing bangkai. Ragu. Kembali kepada asal. Asal-asalnya bagaimana? Haram. Maka jangan ambil. Rupanya membuktikan sang nyo karena nyo meri baru. Tanyakan kepada hati. Rupanya hati goncang. Hantar jecok yang kadang fit bangkai. Maka tinggalkan. Itulah maksud istafti qalbaka. Tanyakan kepada hati anda, bagaimana? Tergoncang atau tidak? Menjadi tergoncang, tinggalkan. Itu tidak baik bagi kita. Ya, ni kan? Rukunan gesemiki dalam kaitan masalah tasawuf. Fal wara'u, maka bermula war'a. Apa itu war'a? Tarku ma hasala fihi taraddud. Meninggalkan sesuatu yang hasil padanya oleh taradud, goncangan jiwa. Longcok pobek, longcok pobek, lompake pobek, lompake pobek. Menyekat terjadi goncangan laginya, walaupun secara hukum fikih tetap boleh. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan itu haram, pun tidak ada dalil yang menjelaskan itu halal, taradud. Secara fikih boleh. Tapi secara tasawuf yang lebih baik bagaimana? Tinggalkan. Itulah yang dinamakan dengan wara'. Ketika sesuatu tergoncang dalam jiwa, puhalia. Lebih baik tinggalkan. Itulah yang dimaksud dengan wara'. Hati-hati dalam pakaian, hati-hati dalam makanan. Wara'. Wara' itu sunnah. Wara' kan wajib betalah anda. Wal wasatu syaitana. Berbeda dengan was-was yang dasar daripada syaitan. Ipi wah kita nyola mati. Tanda was-was dari syaitan alamatuha antara sahibaha
yataharra indal miyahi fi taharati wa nahwiha taharral balighah. Tandanya bahwa melihat ia akan sahibnya was-was syaitan, menyelidiki ia di sisi air pada bersuci dan seumpamanya akan perhatian yang berlebih-lebihan yang dari syaitan. Oh wate genek musuci nyan getile ile ia cukup god ba abah timan nyan pun naik tiko ba punggung drom putra naik cica cukup god geteliti mi hanaga geteliti le ganyan hana yakin lah mati nyan dari syaitan ko nyan tinggal cok urung ganyan ganyan ti alam drom ju nyan weh dari syaitan menya kata perhatikan urang kabrat tat teliti nyan ba wudu tatat. Oh wate kata pericik ia wudu agak gerah lom. Takut-takut yang terpericiknya adalah ia basuhan pertama daripada anggota wajib. Gepuji lidra wate gak wudunya dari syaitan ku. Menancit lia gerah baje ya dengku. Lia gecucu syarak wate gade baje gedeng rapineh baje. Menya na lalat ini dang geparuh li. Wate dang lalat untuk giak cucu li lom. Karena lalat dari lebuang dari nyan gak nyan cok dengan tung ujung siga. Nyan dari syaitan kan lebih dekat dulu ya. Nyan dari syaitan. Sebab sering tak kalat muka ubeo sagai tapi karap si kandrom gerah muka. Kalau dia muka mau tahu tentang nyan nyan dari syaitan. Fawas wisu fin najasati wala yataharra wala yatawarra'u anis syubhati wa irtikabil fawahishi wala yulqilaha balan. Maka bermula was-was pada masalah najis padahal tidak pernah dia selidiki dan tidak pernah berwaraan daripada syubhat. Begitu pula daripada melakukan perbuatan-perbuatan keji. Wala yulqilaha balan, dan tidak dicampakkan baginya yaitu baginya syubhat dan melakukan perbuatan keji akan kepedulian. Nyo genek pegah uweh-uweh ke masalah najis cukup gak keselidiki. Cukup gak perhatian. Bajai benetis hanjut mantap baik sampai untuk bajai menaji hana cucu cara iuduk juga demikian. Air mandi juga sama. Tapi tidak pernah menyelidiki tentang makanan apa yang dia makan. Tidak pernah menyelidiki apa kegiatan yang telah dia lakukan, haramkah atau halal. Tidak pernah sedikit pun terasa was-was terhadap ucapan yang pernah dia keluarkan menyakiti hati orang atau tidak. Tidak pernah peduli. Faman hadza wasfuhu fawaswasatuhu haramun. Maka bermula ini yang bersifat yang demikian, maka bermula was-wasnya itu haram. Peduli ke ia wudu sagai, ke pakaian sagai, ke makanan hana peduli. Nyan hukum weh-weh nyan haram yang model lagi nyan tu. Yang geyu weh-weh bagetanyo kaitan makanan tu. Nah betul yang tercolok dalam perut halalkah atau tidak? Kon ba ia wudu ile tu, kon ba pakaian. Walaisa lahu biha min siltan. Dan tidak adalah baginya dengannya was-was yang demikian itu manfaat. Hana faedah tu. Ragu-ragu ke ia wudu, ragu-ragu ke pakaian, ragu-ragu ke tempat kita salat. Tapi sedangkan makanan yang kita isi dalam perut tidak pernah merasa ragu. Asal kata ke pu yang nalat mendum. Ada faedah tu. Makanya nyo agak-agak sah betul nampak. Qala Sa'id berkatalah qala Sayyidul Arif Billah. Berkata penghulu kita lagi arif billah, nama beliau Ahmad bin Idris Al-Maghribi ya, Maghribi Maroko berarti. Beliau itu lahirnya di Maroko. Ahmad bin Idris Al-Maghribi radhiyallahu an. Apa kata beliau? Man taharrata wa tawarra'a anin najasati wa huwa ya'kulu haraman fa wara'u dzalika kal wara'il kalbi. Ya nyo kata sahabat jud. Ya'kulun najasati wal qadurati wa idza arada ayyabula rafa'a rijlahu likaila
yusibaha syai'un minal bauli. Apa kata beliau Ahmad bin Idris Al-Maghribi, siapa saja yang selalu menyelidiki akan taharah, menyekaitan ke ia bersuci, ke pakaian bersuci, ke tempat bersuci, cukup gad ke permun. Watai getuh ia gesilah ija, watai gerahnya rap dua boh drum, cukup gad. Dan wara'a ia daripada segala najis-najis. Selalu tubuhnya itu berarti dijaga daripada berbagai macam najis, pakaiannya juga demikian. Padahal dia itu makan akan makanan yang haram, lamprut harta haram. Maka yang demikian itu wara'a, itu seperti wara'anya anjing. Ya, ni kata tiban wara'a anjing, ya'kulun najasati wal qadurat. Makan anjing melalui mulutnya segala najis-najis dan kotoran. Apabila menghendaki bahawa ia kencing, mengangkat ia akan kakinya supaya tidak tertimpa akannya kaki oleh sesuatu daripada kencing. Apa beda dengan anjing? Asal awak itu ia kaya jungka kaki sebelah ini. Ia tak tahan baik kenang najis dengan kaki, tapi erat babah bangkai saja. Erat babah begitulah orang bandingannya. Jaga aki baik kenang najis, jaga pakaian baik tersentuh najis, iudu api gotat-got ke jaga. Tapi dalam perut sama ngawaknya berarti. Ya, ni kala. Nyokon ke getanya tak pegah ke gop. Itanya tak cip-cip ke ro sakah. Mbak wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mungkin pertanyaan silakan. Nah, yang perletannya mihana dah lanjutkan. Hana kami mampu mendum. Ya. Kami mampu mendum. Kemudian bacutuk dah lanjutkan karena mentempatnya wate. Al-faslu sani fi ta'ifati min kalamil ulama wal arifin fil wara'i wa makanatihi fid din. Pasal yang kedua membahas tentang satu kelompok daripada pembicaraan ulama dan arifin tentang kaitan dengan wara'a wa makanatih dan posisinya wara'a di dalam agama. Jadi kalam-kalam ulama, orang-orang terdahulu, bukan cuma ulama, arif billah, para aulia Allah yang membicarakan tentang wara'a dan posisi kedudukannya wara'a di segi tinjauan dalil-dalil agama. An Abdullah bin Umar bin Khattab, yang sering dikenal dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata Abdullah bin Umar? Lau sallaitum hatta takuna kal hanaya wasumtum hatta takunu kal autar lam yataqabbalillahu dzalika minkum illa biwara'in hajizin. Seandainya kalian salat sehingga adalah kalian itu seperti hanaya. Hanaya itu lengkungan, bukan lengkungan gapura. Lengkungan bak tamih kan, bak masjid kena lengkungan bulat. Tak semayang kalagi lengkungan gapura nyandup kaciko tu karena sering tarukung. Artinya nyandup le karakaat getanya sembahyang. Bukan cuma salat wajib tapi dibarengi dengan sunnah kaciko urung-urung tebak tak semayang. Cukup le tak buat salat. Wasumtum hatta takunakal autar. Dan engkau berpuasa sehingga adalah engkau itu seperti tali busur, autar. Tali busur kan UBO sakai kalipeh. Puasa kapijuat ruut-ruut menyakurun Tuhan. Kan puasa bala dendam. Wate kebuka ngelhenek kurma. Jadi siang harinya berpuasa sehingga menjadi kurus dengan sebab puasanya. Ketika tengah malam bangkit dia bangun malam melaksanakan salat sehingga bungkuknya. Lam yataqabbalillahu dzalika minkum.
tidak menerima Allah akan demikian ibadat daripada kalian illa biwara'in hajizin, melainkan kalian dengan ada war'a yang menjaganya. Menyahana war'a bak katanya, hana terjaga isi perut dengan makanan yang haram, tidak pernah merasa gelisah atau khawatir terhadap yang syubhat, ibadat itu tidak diterima. Maka kena urun tanya yang nunggu bahkan dalam Al-Quran kepegah li Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Padahal setiap masjid banyak orang yang lakukan salat, tapi bahkan maksiat pi banyak. Itulah buktinya. Berarti salat tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena banyak manusia isi perutnya makanan haram. Dan jawaban itu. Karena hana getung, makanya tidak terhindar. Urung pubut semayang rame, tapi hana faedah sebatas olahraga kan. Kegelanto yoga kan kajian nengku kan. Wa qala al-Imamul Muhammad Al-Baqir, berkata Imam Muhammad Al-Baqir radhiyallahu an. Apa kata Muhammad Al-Baqir? Cucu daripada Sayyidina Ali, ma min ibadin afdalun min ifati butnin wa farjin. Tidak ada ibadat yang paling utama melainkan menjaga perut dan menjaga kemaluan. Yang ibadat yang paling utama. Karena yang pokok tu. Lubang perut diisi, be asai kamu sempai perut kajiat lagi dia. Menanci durinang jaga kemaluan, be asai kamu sempai kemaluan kajiat. So yang sempai ke dia, be benar. Be sampai perut tingkatnya. Jaga. Jadi yang mesempai perut dibancara dengan halal. Yang mesempai kemaluan pun kemaluan yang halal. Karena ibadat yang paling utamanya ini perut dan kemaluan. Makanya kan banyak hadis-hadis ya Rasulullah yang menceritakan tentang perut. Karena dasar mulianya manusia apabila isi perutnya jelas. Menyasau perut hanya jelas han mulia kita jom. Wa an ba'dil arifin qala. Pula bahagian daripada perkataan ulama arif, ma qata'al khalqa anil haq. Tidak akan jauh ia akan khalik, tidak jauhlah makhluk daripada khalik dan tidak terusir mereka daripada lingkaran wali Allah, melainkan oleh tidak ada periksa daripada ini suapan. Ji'uh getanyo dengan Allah, haneruh getanyo dalam golongan wali Allah, karena suapan makanan hana tak periksa tu. Maka jalan agar kita dekat dengan Allah, benar kehati-hatian setiap suapan makanan. Nyopan ni. Nyawa dari pega. Jadi orang yang hati-hati dengan isi perutnya, maka dia akan dekat dengan Allah dan akan diangkat derajatnya menjadi wali Allah. Pakan katanya ji'uh dengan Allah, asal perut tidak terjaga. Bahkan katanya ji'uh dengan lingkaran ruh dalam kelompok wali Allah, karena asal perut tidak terjaga. Wa kana Ibrahim bin Adham yaqulu, kata Ibrahim bin Adham, atib mat'amaka wa ma alaika alla taqumal laila wa la tasuman nahar. Perbaiki olehmu makanan engkau dan tidak ada terbeban di atas engkau bahwa tidak engkau bangun malam dan tidak engkau berpuasa siang. Artinya pegat asal perut makanan bebutoi berhala, menya asal perut makanan hala, nyan hana payah ke dia tak pehek dro malam tak beda tahajud ura puasa sunnah, hana payah. Gata akan diangkat menjadi wali Allah dengan sebab isi perut yang halal. Nah, negala. Berarti Allah mengangkat hambanya menjadi walinya bukan karena banyak ibadah. Kan karena le tahajud, banyak puasa siang kan. Diawali oleh karena isi perutnya jelas dengan makanan yang halal. Nah bukti, nah yang pang. Yang pak bukti. Wa qala al-Imamul Bashir bin Haris radhiyallahu an. Berkata oleh Imam Bashir bin Haris radhiyallahu an. Imam Bashir termasuk wali Allah. Beliau berada hidupnya dalam masa abad kedua sampai abad ketiga. Menyatakan abad kedua, abad ketiga. Syekh Bashir. Imam Bashir bin Haris kata beliau, ada 4 orang
yang diangkat oleh Allah Ta'ala dengan sebab baik makanannya. 4 orang manusia diangkat oleh Allah menjadi wali Allah hanya semata-mata karena makanannya halal. Nyoput orang dalam periode masa beliau. Yang pertama, Uhaib bin Wardi. Uhaib bin Wardi itu termasuk salah seorang aulia Allah. Yang kedua, Ibrahim bin Adham yang sering terdengar-dengar. Beliau aulia Allah. Diawali karena makanan. Yang ketiga, Yusuf bin Asbat. Yang kedelapan, Salmon Khawas. Salam Al-Khawas. Salam Al-Khawas, biodata beliau nampak. Salam bin Maimun Al-Khawas Al-Radhi. Beliau wafat setelah tahun 213. Beliau termasuk pembesar ahli ibadat negeri Syam. Berkata oleh Ismail bin Maslamah Al-Qa'nibi, aku melihat di dalam mimpiku seolah-olah telah kiamat. Dan seperti bahawa ada yang memanggil, ala, ingatlah, liyakumus sabiqun. Berdiri, masuklah orang-orang yang terdahulu. Faqama Sufyan Suri, maka masuklah dalam syurga yang pertama Sufyan Suri. Kemudian panggilan lagi, liyakum, bangun, masuklah orang-orang yang dahulu. Maka berdirilah Salmon Al-Khawas. Kemudian berdirilah Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhum jami'an wa alqina bihim fi mustaqirin. Ketika beliau bangkit, beliau berkata, kelompok kami akan menyusul dengan mereka fi mustaqirin, di dalam tetap, di dalam tempat yang tetap, itulah syurga. Jadi sirau aulia Allah ya. Salam Al-Khawas radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihim intaha. Nya urang-urang yang geangkat oleh Allah jad kuali karena asal perut. Maka yang perlu kita ingat putra, isi perut itu penentu. Manusia menjadi orang yang terbebas dalam berbagai macam azab-azab Allah di akhirat atau tidak, tergantung isi perut. Asal perut. Karena asal perutnya ke yang akan memberikan energi kepada kitanya, tergantung energi daripada asal perut haram akan melahirkan energi yang haram, maka ibangkit semangat kitanya terus melakukan haram. Kalau asal perut tersebut berdasar daripada makanan halal akan melahirkan energi yang halal. Energi yang halal maka membangkit semangat kitanya pun yang halal. Karena makanannya ibarat cas menyebah HP itu. Menyecasnya enggak, berarti akan terbangkit semangat kitanya untuk terus melakukan yang baik. Makanya ketika kita membaca kitab-kitab tasawuf yang lain, untuk melahirkan anak yang saleh kan ahwatnya kalahiyana tunggu. Baru sibuk katanya tak persiapkan makanan yang halal, tak persiapkan pendidikan agama, salah. Yang salah program dulu. Jadi pakai bansid, bila mana kita menghendaki anak yang saleh dan saleha, terlebih dahulu sebelum berumah tangga. Segala rumah tangga, baik getanya uragam ataupun getanya urinang, senantiasa diisi perut dengan makanan yang halal. Karena makanan itu akan menjadi daging, akan menjadi darah, darah itu akan menjadi nutfah, menjadi mani. Karena setiap anak bersumber bibitnya daripada laki-laki. Cuma menyetekedi sumber mani katanya daripada mani yang haram tu. Bapaknya mungkin lah yang saleh tu. Walaupun mak iga tetat ke dia. Ketika bijah yang hanagat tapu dua tengku. Bak tempat persemayam walaupun gata tepat, tetap yang lahir itu adalah tumbuhan yang tidak baik. Benda yakin aku, anak jok tak pula, han mungkin lahir bak ke rumah aku. Han mungkin aku. Walaupun tasibu tabuh pupuk ke rumah dan sebagainya, tidak akan mungkin lahir bak ke rumah. Karena bibit anak jok, baik. Dan jauh salah tu. Karena bibit dasar yang tidak baik, kemudian baru ketika lahir dipupuk dengan pendidikan agama, dipupuk dengan makanan yang baik, diberikan pendidikan, salah pupuk tu bijih pun hanagat. Tak pupuk tetap gak tabuh tetap. Maka tidak akan mungkin lahir anak yang saleh dan salehah. Makanya ini perlu dibimbing pemuda-pemuda masa depan, calon-calon orang tua, jinakanlah masa muda. Biasakan isi perut dengan makanan yang halal, karena itu akan menjadi bibit keturunan kita kemudian.
Ingin melahirkan anak yang saleh dan salehah, itulah jaga isi perut dengan isi perut yang halal. Punya isi perut kan yang halal, hana pu harap tu. Mu doa dak gle tatan mu doa je. Karena doa pun tidak diterima apabila orang yang berdoa itu makanan haram. Rugo mendak. Nya bertegak-tegak tak tu. Wallahu alam bisawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Nah pertanyaan hana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat mayang botanya ngadu hana pu di luar salim punya putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari banyak negara bagaimana mengatakan syubhat yang syubhat gekeun syubhat hana efek kepada melahirkan anak yang tidak saleh dan tidak salehah, hana efek kenan. Yang efek kenan makanan haram yang syubhat. Kalau syubhat paling-paling benak hati sagai. Sulit menerima kebaikan, sulit. Yang kinan yang hek sagai kan. Orang sering makan yang syubhat kerih hati. Tiban makna benak hati tu kan hani terima kebaikan, kan hai terima membantah, kan gebantah secara mulut hati. Watena urang binasehat kepada agaknya nyan lati ganyan terbantah lah pui pegah lian yang nyan ke tu halong njinya. Yang menyanyi yang binasehat, menyaurung Tuhan binasehat lah elom nyendro karak mati tinggal yang kengkeng ya peragap pokoknya hai terima segala nasihat menyatakan nasihati ibantah li hati dro yang keken benak hati. Solusi itulah menyubhat. Ingin terhindar daripada syubhat, wara jauhi beta cak man pakai bancara kata kerjahinan bele ya yang kenyan tak lai panena kan lai ka hana jalan nunggu hana berarti tinggalkan minta jalan lain karena je haitim sepat kan karena menurut yang namanya halal tulen sulit didapati, yang namanya haram itu mudah didapati bahkan berlebih-lebihan. Artinya putra menyekala tatat nyen karagu dedengku hana li hali ya. Jadi yang hali hana li kadar kut hanya sebatas cukup makan dan sebagainya. Kejajan dan kemakannya tulen hali. Tapi menyekam melebihi daripada kebutuhan yang kadang diragukan. Makan na perle hali yang dit-ditnya tulen hali menyekala karagu dedengku. Pakan karena cara merumpok le pula cara meragukan. Asalkan cara merumpok le merumpok 1 miliar 500 juta yang cara-cara akan meragukan. Harus ikut tender, harusnya, harus je pengutnya, pengut je. Ya dari cara kan meragukan. Tapi untuk merumpok 2 area ber ke hana payah pengut gop nunggu. Lega tak semampu binah jalan. Kai tak belau beruh kan. 2 ga tak cah lampuh gop. Kai tak belau beruh 2 area. Menya untuk halal le dulu. Untuk banyak yang kala. Makanya kepegat mencari kelezatan dalam dunia itu pasti akan terjerumus kepada haram. Mencari kecukupan dalam dunia maka yakinlah anda berada dalam halal. Maka jalan keluar wara. Man pakai bantah wara kamu hinan. Karena yang jalan keluar yang gak enak tak. Lah dah pegah tu. Sebab menyeka dari pemerintah sika syubhat kan. Pajaknya pajak je macam pajak nak teruk bak pajak WTS nah hinan pajak mabuk macam pajak nah hinan kan tetap syubhat tu tetap nala ilam halo nala ilam silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kafe ya. Ohnya kagak pemaaf aku. Itulah diantara balasan Allah terhadap kafir untuk menyenangkan orang kafir gemar masuk Islam. Semua dimaafkan. Jangankan makanan, jangankan daging, segala dosa-dosanya masa kafir pun
dimaafkan. Itulah keistimewaan mereka. Mandu pemaaf. Bahkan termasuk kalau nikah mereka dalam masa kafirnya menurut agama mereka itu sah, maka tidak wajib nikah ulang. Misalnya Kristen Katolik ataupun Kristen Protestan, menurut agama mereka nikah itu sah, kan nikah pelarian. Hana suah yang ada nikah li, hana suah li. Tapi menurut agama mereka tidak sah. Pakon kumpul kebur je menurut agama droi hansa. Nyan mia kumpul kebo, dah ya ni kerbo payah ulang. Bukan nak sampai kerbo tu, nak payah ulang. Gepemaah li Allah Taala. La ilah berjual beli dengan orang kafir boleh, karena Rasulullah pernah melakukan. Bahkan Rasulullah pernah memborokkan baju zirrah, baju besinya pada seorang Yahudi Madinah. Kenapa Rasulullah memborokkan pakaiannya? Karena tidak ada biaya untuk membelikan syair, gandum yang kasar. Kalau syair dalam bahasa Arab, gandum yang kasar, menyebrih-brih cetu, gandum yang hanagat. Gasin datang lagu Rasulullah. Rasulullah miskin itu bukan takdir tapi pilihan. Karena kalau Rasulullah ingin kaya, seketika Allah memberikan kekayaan. Lagi tanya gasin takdir tunggu, bukan pilihan. Rasulullah pilihan, memilih. Beliau lebih senang hidup miskin. Kenapa Rasulullah lebih senang hidup miskin? Karena dalam satu hadis Rasulullah bersabda, ketika banyak nikmat di dunia, maka ingat anda akan berkurang nikmat di akhirat. Ketika berkurang Allah berikan nikmat kepada anda di akhirat, maka anda akan memuaskan diri dengan berbagai macam nikmat di akhirat. Menyedit nikmat di dunia berarti le nikmat di akhir. Makanya Rasulullah supaya berkurang nikmat di dunia, makanya lebih memilih hidup miskin. Kan hana bantu li sahabat cukup kaya-kaya. Rasulullah tidak menerima bantuan. Bahkan sedekah dan zakat untuk Rasulullah itu haram. Rasulullah tidak boleh menerima sedekah, tidak boleh menerima zakat. Makanya kata Rasulullah, zakat itu adalah daki daripada segala muslimin. Kotoran. Bahkan kotoran, karena tujuan zakat membersihkan. Jadi ahwate putih zakat kotoran kaitan mengulam zakat. Menyata cok berarti menghina Nabi. Makanya sampai zuriyat Nabi, para habaib tidak boleh menerima zakat, tapi boleh menerima sedekah. Habaib tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menjadi amil zakat. Siapapun habib tidak boleh, apakah Al-Haddad, As-Segaf dan sebagainya. Pokoknya zuriyat Nabi hanya terima zakat. Tapi nak pendapat dhaif, boleh diberikan dan menerima zakat oleh para habaib, oleh para sayyid-sayyid, apabila beliau itu orang fakir dan miskin, bila tidak ada jalan lain untuk menerima bantuan. Karena pada masa Rasulullah masih ada harta ghanimah, harta rampasan perang. You know pada nalo harta rampasan perang. Karena sedangkan habaib kasihan nyanjuk laju je kegaganya, tapi tidak boleh hukum itu difatwa. Amal di nafsih buat laju dan menyenjuk baik 50,000 boleh laju nyanjuk. Baik rencana bantu habaib tajuk 45,000 hansen ke bakal sahabat. Jadi boleh laju. Kamu putan ala ilah kabeh tiba menjodoh tamu sedekah kurung kafe. Jerat cuma hana faedah. Boleh bersedekah kurung kafe tapi hana manfaat. Hana pahala. Yang nak pahala tamu sedekah kurung Islam baik ke kafe. Karena menyata sedekah ke kafe lagi seolah-olah tapi kekuatan ke dia untuk yang pertama kafe lah. Yang sama lagi kita sedekah kurang tan sembahyang, seolah-olah lagi kita kun nyempak ke bibu dua bengko bertegak ke kubah sembahyang lom ana manfaat kan. Makanya menyenai butuh untuk draw tajib dan na urang hana sembahyang ganjan pigrah na saya tak bodoh gerah menyatabi kurun sembahyang hanse kase tajuk kase hanse kurun hana sembahyang yubi kase bah mateji kagak ada penyakit bodoh. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.